apa itu produk pangan UMKM, kita sibuk saja belanja di Perma, belanja boleh saja sekali-kalilah mengajak anak-anak, tapi ingat tetangga kanan kiri juga ini terus berlangsung perekonomiannya, belilah. Makanya saya selalu menyarankan kalau bekas ke pasar, belilah ubi, kayu, singkong, bijur, segala macam pisang. Itu tetangga-tetangga kita yang ingin terus bisa membeli kebutuhan rumah tangganya. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian ya, yang hadir di sini ya, ada petugas dinas kabupaten kota dan para pelaku LKMA agribisnis, ya, lembaga keuangan mikro di bidang pertanian agribisnis. Nah, kita harapkan jangan kalah juga dengan sektor lainnya. Yang agribisnis pertanian kita dorong. Saya pikir juga belum familiar koperasi pertanian itu LKMA ini belum. Ya, makanya kita akan dorong ke sana. Laporan yang masuk ke saya, LKMK registrasi akan sekitar 20, mudah-mudahan yang 20 ini tiganya nanti 23 tiganya akan menuju ke koperasi. Yuk kita dorong. Memang kira-kira kabupaten mana ini? 3 tadi. Bangka Barat, Bangka Tengah, yuk kita dorong ya bentuk koperasi pertanian ini supaya nanti kalau maju bagus bisa menjadi contoh yang lain, kabupaten lain. Ya, ini tugas kita. Kalau itu koperasi secara umum, nah, tapi kita minta tolong bantu kita dorong koperasi di sektor pertanian. Saya pikir itu bagus sekalian ya. Ingat, ya, Yogyakarta kuat bukan karena investornya, tetapi UMKM dan kooperasinya yang hebat. Itu akan menjadi besar provinsi. Kita bisa melakukan itu. Tambang timah akan habis. Beranak, timah beranak. Katanya ada beranak begitu ya. Tidak. Itu yang tidak bisa diperbaharui. Timah itu seperti minyak ya. Minyak itu bisa turun enggak ya? Habis. Itu bahagia sawit dah. Timah akan habis. Yuk kita persiapkan pasca tambang, sektor pertanian menjadi pilihan. Bapak-bapak yang akan membantu para petani kita yang tidak berpikir ke arah koperasi dan sebagainya, mereka memproduksi saja, dan nanti bagian hilirisasinya di situ ada koperasi dan UMKM yang siap untuk membantu untuk masyarakat. Komoditi pertanian di Bangka Belitung nggak usah dipertanyakan lagi. Mungkin 10 tahun yang lalu ada yang tanya, bisa nggak ya melon tumbuh, bisa nggak semangka tumbuh, bisa nggak edamame atau mungkin kacang hijau. Selesai Pak, urusannya sudah selesai semuanya, bisa semuanya di Bangka Belitung. Kecuali bawang putih, jangan ditanya. Apel jangan ya. Apalagi yang dataran tinggi itu ya, dataran tinggi nggak bisa. Tapi yang dataran rendah sudah selesai. Persoalannya bagaimana kita bisa menekan biaya produksi, itu bisa mengimbangi dari provinsi lain. Kalau biaya produksi kita masih tinggi, tetap kalah, tinggal telepon dari Lampung, dari Palembang datang ke sini. Dari 13 komoditi itu, Bapak Ibu sekalian, baru satu yang kita tuntaskan ke kawan-kawan bidang pertanian itu. Baru apa? Baru cabai besar saja. Ya, ini pun juga belum lama, kira-kira 2 tahunan, setahun belakangan inilah cabai bisa kita tuntaskan. Ini kerja keras kita semuanya. BI punya klaster, kemudian banyak semuanya. Dinas kabupaten kota bergerak semuanya untuk menyelesaikan cabai. Selesailah kira-kira cabai besar itu. Kalau Bapak ke pasar, kira-kira kalau ada 8 atau 8 tumpukan begitu, kira-kira yang disebut didatangkan dari luar kira-kira 2 tumpuk saja. Yang 8 itu sudah jawabnya lokal begitu. Terima kasih, sudah tuntas kita cabai. Yuk kita susulkan yang lain. Sebenarnya identik itu cabai rawit ya, hampir sama, tapi masih belum, masih naik pesawat, naik kapal, cabai rawit dari luar. Yang lain nggak usah ditanya, semuanya masih dari luar. Tapi ini tanggung jawab kita semuanya, Bapak Ibu, tolong dibantu ya supaya petani kita juga terus bergairah untuk produksi. Semuanya bisa. Kacang hijau pernah, tapi begitu mau dijual bukan bingung mau kemana, harganya tidak ketemu, masih sangat mahal. Jadi di kita ini faktornya kompleks, tenaga kerja kita juga mahal, kan gitu kan, 150 ya rata-rata sehari. Itu kalau untuk mau nanam
kacang panjang 150 sehari mau kita jual berapa? Nggak ketemu. Nah itu masalahnya di situ. Semuanya selalu berkaitan. Karena tenaga kerja mahal tadi, maka petani sekarang sudah berpikir terus. Nah yang sudah ketemu itu adalah baru cabai merah. Mudah-mudahan bawang akan segera menyusul. Kok bisa Pak? Ya, saya mau tunjukkan nanti bawang ini bibitnya tidak lagi kita berkarung-karung yang mendatangkan umbi dari luar, tetapi kita cukup TSS, kita semai dalam soil block itu. Nah nanti sudah kayak macam bayangan kita itu tanah yang dibuat lumpur, nanti macam dibuat tahu begitu, diiris-iris. Nah nanti di tengahnya itu kita tanemin bawang. Itulah nanti yang akan dipasarkan oleh penangkar benih bawang. Kita tunjuk satu provinsi ini satu dulu di Bangka Tengah dapat kucuran dana yang besar dari Dirjen Hortikultura untuk menyiapkan sebagai penangkar benih bawang merah. Mudah-mudahan kali ini tolong sampaikan ke saudara-saudara petani kita, petani bawang, nanti akan ada kan itu kan bibit bawang yang terjangkau, tidak lagi datangkan dari Brebes maupun dari Nganjuk ataupun dari daerah lainnya. Cukup nanti beli penangkar itu berupa soil block yang sudah tumbuh bawangnya, tinggal mindahin saja tahunya tadi ke dalam tanah yang sudah kita buat bedengan. Mudah-mudahan nanti bawang akan segera muncul. Oke, sepakat Bapak Ibu sekalian, tolong bantu LKMA terus bergerak, kemudian wujud koperasi. Nah, kemudian jangan lupa ketentuan koperasi tentu anggota, rapat anggota dan sebagainya. Jangan hanya senang membentuk di awal. Kebanyakan kita seperti itu. Padahal tidak terbentuk koperasi pun boleh lembaga itu bergerak duluan. Kalau sudah bagus nggak masalah itu. Soal registrasi segala macam itu mudah. Nah ini kita kebanyakan tidak sibuk dulu membentuk, habis itu baru bergerak ternyata nggak ketemu. Bidang apa yang mau kita kerjakan kan itu, bisnis apa? Nah, akhirnya itu dari tahun ke tahun seperti itu nggak aktif, akhirnya sibuk. Pihak koperasi membubarkan koperasi itu susah loh Bapak Ibu. Susah membubarkan koperasi itu daripada membentuknya. Jadi jangan mudah membentuk tetapi tidak berjalan. Lebih baik berjalan dulu. Ya, lebih berjalan dulu, soal pembentukan gampang. Bahkan ada dibantu biaya untuk untuk akta notarisnya segala macam itu juga ada. Dari Kementerian Pertanian mungkin ada, Kementerian Koperasi juga menunggu, tidak ada masalah. Saya pikir itu yang penting bergerak dulu di bawah. Lembaga keuangan mikro ini yang berubah menjadi koperasi ini sudah. Kalau LKM ini belum final, ya, itu lembaganya dulu. Ya, tapi kalau sudah koperasi ini di dalam Kemenkumham itu sudah ada. Kan yang sah itu kan koperasi, kemudian perseroan terbatas, perkumpulan. Nah, kalau nggak salah diklik itu bunyinya. LKMA itu belum masuk ke sana. Kelompok tani juga tidak, kan itu kan. Tapi perkumpulan itu sah, itu ada. Koperasi itu ada. Kemudian PT, CV itu ada di dalam Kemenkumham. Kira-kira seperti itu kalau salah kalau betulkan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian ya. Tetap semangat, bantu petani. Mudah-mudahan Bangka Belitung ya, pasca tambang sektor pertanian menjadi pilihan. Gitu ya. 267 juta tiap hari makan, yang menyiapkan makan itu hanya 33 juta di Indonesia. Berapa persen? Enggak sampai 10. 270 juta penduduk Indonesia. Yang mikirin pangan itu 33 juta. Nah, berapa persen? 33 juta tadi 8. ya, 33 juta tadi ya Pak? Tadi ya, 33 juta di Indonesia. Itu ternyata udah pada tua-tua. 69%. Bulatkan 70%, umurnya udah 50 ke atas. Yang 40 ke bawah, yang dibilang petani milenial 30%. Ngeri nggak Indonesia ini kalau dibiarkan terus begini? Iya. Jadi nanti Indonesia katanya dikenal negara agraris, itu kata anak-anak cucu kita dulu dibilangin, nggak lagi. Ya, pertanian ada kuasai orang luar kan itu. Kira-kira akan seperti itu.